wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, utamanya adalah nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam serta nikmat taufik dan hidayah. Hingga pada kesempatan pagi hari ini ya kita bisa berkumpul kembali bermuwajahah di dalam media Zoom meeting ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap hari Jumat pagi, yaitu melaksanakan kajian ya rutin kajian Jumat Berkah yang hari ini akan dibawakan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Usman Umar MA dengan judul Membangun Karakter Mutmainnah. Perkenalkan, saya sebagai moderator Ahmad Roziki yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi kajian Jumat Berkah. Selanjutnya ada tanya jawab yang akan dilanjutkan dengan doa, dan terakhir adalah penutup. Oleh karena itu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah dengan niatan ya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa menjadi penguat serta bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah guru kita, Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Saat ini beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Komisi Dakwah, dan juga aktif di PCNU Syuriah Tangerang Selatan. Beliau ini ya sudah merupakan dai yang kondang. Kalau kita lihat banyak mengisi ceramah-ceramah, ya kajian-kajian di televisi, diantaranya di iNews TV, ada juga di TVRI dan banyak lain sebagainya. Hari ini judul yang akan dibawakan oleh beliau adalah Membangun Karakter Mutmainnah. Oleh karena itu, ya guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada beliau untuk penyampaian materi. Kepada guru kita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa khata'anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Al-ayah. Sadaqallahul azim. Akhinal mahbub al-ustad Ahmad Raziki matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah Jumat Berkah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan, dan mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kajian Jumat Berkah ini adalah membangun karakter mutmainnah. Di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fajr, surah ke-89 di dalam Al-Qur'an ayat 27 dan seterusnya. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah menyebut kata mutmainnah artinya jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa inilah yang kelak Allah akan panggil dengan panggilan yang indah. Panggilan mesra dari Allah saking karena cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang memiliki jiwa seperti ini. Sampai para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan ayat di mana Allah begitu rindunya kepada hamba-hambanya sampai Allah ungkapkan dengan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian ke hadirat Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga panggilan Allah pun begitu luar biasa mesranya kepada hambanya yang satu ini. Cuma masalahnya sekarang ini untuk memiliki jiwa-jiwa yang mutmainnah itu bagaimana? Memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang Allah begitu rindu kepada orang-orang seperti ini. Di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas, karangan Syekh Fairuz Zabadi, beliau menjelaskan tentang bagaimana untuk bisa mewujudkan karakter mutmainnah dalam kehidupan kita. Sehingga suatu ketika Allah pun memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah karena kecintaan Allah kepada kita. Yang pertama, Syekh Fairuz Zabadi menjelaskan bahwa untuk bisa memiliki jiwa mutmainnah ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan adalah as-sadiqatu bitauhidillah. As-sadiqatu bitauhidillah. Jadikan prinsip dalam hidup kita adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kembalikan semuanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah bahwa kita akan mentauhidkan Allah. Kita akan menjadikan Allah satu-satunya ilah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Bagaimana kita pernah berjanji setia di hadapan Allah. Di alam di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita sekarang ini. Allah katakan wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berada di alam di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita sekarang ini, Allah pernah mengatakan alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Disitulah kemudian kita menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka kehidupan yang kita lakukan sekarang ini tidak lain adalah mengejawantahkan janji tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala
yang dulu pernah kita ikrarkan di hadapan Allah. Maka Syekh Fairuz-Zabadi dalam kitabnya Tanwirul Mikbas mengatakan, untuk bisa menjadi orang yang memiliki jiwa yang tenang, maka lakukan janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah, di mana kita betul-betul menjadikan hidup kita sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bersandarkan hidup kepada Allah, maka ketenangan akan dia rasakan. Tidak ada lagi resah dan gelisah dia menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena sandaran vertikalnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah menjadikan Allah satu-satunya ilah dalam kehidupan, orang-orang yang sudah menjadikan dalam dirinya Allah adalah yang menciptakan, Allah yang mengatur hidup dan kehidupannya, maka tidak akan ada di dalam dirinya rasa takut. Maka kenapa kita ini seringkali cemas dalam hidup? Kita kenapa seringkali takut dalam menjalani hidup? Ini intinya karena apa? Karena kurangnya ketauhidan kita di hadapan Allah. Ada orang yang takut miskin, ada orang yang takut mengalami kematian, ada orang yang takut kehilangan jabatan, ada orang yang takut kehilangan kekayaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sandaran vertikalnya betul-betul tidak kuat. As-sadiqatu bitauhidillah tidak pernah tertanam dalam kehidupannya. Saya baca dalam literatur tasawuf, ada seorang anak muda yang sibuk belanja di pasar. Dia membelanjakan sesuatu yang begitu banyaknya, lalu kemudian di situ ada seorang ulama bertanya, "Wahai anak muda, begitu banyaknya belanjaanmu, apa itu untukmu?" "Bukan, Tuan. Ini untuk majikan saya. Saya hanya seorang budak yang dipekerjakan majikan saya untuk membelanjakan barang-barang ini karena nanti kita akan menghadapi musim paceklik, Tuan." Ulama ini kemudian bertanya, "Wahai anak muda, kamu tidak takut menghadapi musim paceklik esok? Sementara engkau hanya seorang budak." Si anak muda ini dengan optimisnya menjawab, "Tuan, kenapa saya mesti takut menghadapi hidup ini? Kenapa saya mesti takut menghadapi musim paceklik? Saya punya majikan, Tuan. Saya punya bos. Selama saya taat dengan majikan saya, selama saya taat dengan bos saya, nggak mungkin majikan saya akan meninggalkan hidup saya dalam keadaan kelaparan." Ulama ini tersentak kaget. Ya Allah, dia yang majikannya saja begitu yakin, dia yang begitu majikannya manusia saja begitu yakin akan hidupnya. Bagaimana dengan kita yang majikan kita Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, yang kita jadikan sandaran vertikal dalam kehidupan kita. Maka orang kalau ingin tenang hidup, maka tanamkan di dalam hidupnya as-sadiqatu bitauhidillah. Jadikan prinsip dalam hidup semuanya berdasarkan ketauhidan. Maka ada istilah tauhid rububiyah. Seseorang yang bersandarkan kepada Allah, Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang mengatur hidup dan kehidupannya, dan Allah pula yang memberikan jaminan dalam hidupnya. Kalau kita sudah punya sandaran vertikal Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi rasa khawatir kita dalam menjalani hidup. Soal rezeki, Allah pun sudah tetapkan, "Ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Surah Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini yang mau bergerak, kata Allah, kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya masing-masing. Jadi kalau kita ingin tenang hidup, maka jadikan yang pertama adalah as-sadiqatu bitauhidillah, prinsip dalam hidup betul-betul prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Lalu yang kedua, al-aminatu min azabillah. Kalau kita ingin memiliki jiwa yang mutmainnah, adalah al-aminatu min azabillah. Yakinkan bahwa kita akan selamat dari azab Allah. Bagaimana caranya supaya kita aman dari azab Allah? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Mamin abdin yasta'izu billahi minan nar salasa marrat, qalatin nar Allahumma a'idhu minni." Kata Nabi, tidaklah seorang hamba dia memohonkan perlindungan dari api neraka kepada Allah. Kemudian diulang-ulangnya kalimat itu 3 kali. Dulu dalam dunia pesantren kita sering mendengar kiai kita mengucapkan doa 3 kali diulang-ulang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Diulangnya kalimat itu. Diulangnya kalimat itu 3 kali sebagai pentahqiqan. Maka kata Nabi, qalatinar, maka neraka itu pun akan berdoa kepada Allah. Apa doanya neraka? Di saat kita berdoa memohon perlindungan dari Allah, dari api neraka. Neraka berdoa, Allahumma a'idhu minni. Ya Allah, jauhkan dia dari api. Maka sebenarnya ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ulang kalimat itu 3 kali. Itu sebenarnya sudah menghantarkan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi itu menjelaskan man arada ayyan jua min azabil qabr. Siapa orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur ini terminal awal kita, baik atau buruknya, itu nanti akan berkelanjutan, baik dan buruknya kehidupan kita berikutnya. Kalau di alam kubur saja kita dapat siksaan, maka selanjutnya pun kita akan mendapatkan siksaan. Tapi kalau kita di alam kubur selamat, maka semua perjalanan kita menuju akhirat pun akan selamat. Maka Syekh Abu Lais As-Samarqandi katakan man aroda ayyan jua min azabil qabr. Siapa orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima bi arba'ati asya, maka dia melazimkan melaksanakan 4 hal. Kalau dia ingin diselamatkan oleh Allah. Yang pertama, muhafazatus sholawat, memelihara sholat. Salah satu amalan yang Allah perintahkan kepada kita, yang prosesnya begitu unik, itu cuma sholat. Kalau perintah-perintah yang lain, Allah cukup panggil malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan risalah kepada Rasulullah SAW agar disampaikan kepada umat. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji cukup Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tapi untuk menerima perintah salat, Allah panggil Rasulullah SAW untuk menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Disitulah proses di mana Rasulullah mengemban risalah melaksanakan salat untuk umat Islam. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang saya kutip dalam kitab Irsyadul Ibad, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man tahawana fis shalah, siapa yang suka melalaikan sholat, yang suka mengabaikan sholat, aqabahullahu bi khamsati asyarata ukubatan, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 siksaan. Apa diantaranya? Allah menyiksa dia dengan 15 siksaan, sitatun fid dunya. 6 siksaan langsung Allah berikan di dunia. Wasalah satu indal maut, 3 pada saat kita menjelang kematian. Wasalah satu indal qabr, 3 pada saat kita di alam kubur. Wasalah satu fil akhirah, dan 3 lagi nanti di akhirat. Di dunia Allah udah tampakkan tuh bagi orang-orang yang nggak pernah memelihara sholat. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah cabut keberkahan dia punya umur. Makanya ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah tapi tidak tambah kebaikannya. Ada orang yang diberikan umur panjang oleh Allah tapi tidak tambah kebaikannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah sudah cabut keberkahan umurnya sehingga walaupun dia diberikan panjang oleh Allah umur tapi tidak membawa kebaikan. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Orang yang panjang, orang yang jelek, kata Rasulullah, di mata Allah adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi dia punya akhlak kurang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen jadi manusia yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaiknya ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka gunakan umur ini dengan baik dalam rangka untuk takarrub kepada Allah. Allah cabut keberkahan umur. Yang kedua, Allah cabut wajah kesolehannya. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan khiyaru ummati,
sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, man zakarakum billahi ru'yatu. Kalau kita memandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena pancaran wajahnya itu adalah pancaran yang diberikan oleh Allah karena ibadah yang dikerjakannya. Maka orang-orang yang soleh kelihatan dari pancaran wajahnya saja sudah membuat kita nikmat. Apalagi wajah-wajah para ulama, orang-orang yang mengajarkan kita. Itu sampai kita memandang wajahnya saja karena kesolehannya, Allah muliakan kita. Dalam kitab Tankihul Qaul, sampai Rasulullah mengatakan, man nazara aliman nazratan. Siapa yang memandang orang alim, karena kesolehan wajahnya kita pandang dia, nazratan. Hanya sekedar satu pandangan saja, nggak usah lama-lama. Apa kata Rasulullah? Maka Allah menciptakan malaikat mintilkan nazrah dengan sebab pandangan itu. Untuk apa Allah menciptakan malaikat? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Yang malaikat itu tugasnya memohonkan ampunan buat kita sampai hari kiamat. Inilah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dari wajahnya saja sudah membuat kita diberikan kemuliaan sebab kita memandang wajah orang-orang yang saleh. Nah, ketika Allah mencabut kesolehan dari wajah kita akibat karena kita suka lalai melaksanakan ibadah sholat, maka yang ada wajahnya walaupun cantik, wajah walaupun ganteng, tidak enak dilihat. Kenapa? Karena nur pancaran ilahiyat sudah tidak ada lagi dalam wajahnya. Yang ketiga, doanya tidak akan dijabah oleh Allah. Orang kalau sudah melalaikan waktu sholat, tidak diijabah dia punya doa. Apa yang dia mohonkan kepada Allah ditolak. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan doa saudara-saudaranya kaum muslimin. Sebab kata Nabi ada doa yang gak akan ditolak oleh Allah. Siapa doanya? Da'watul akhi ila akhi bizahril ghaib. Doa saudara yang satu dengan saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya kalau dia berdoa. Makanya kita hari ini sehat. Hari ini kita dapat rezeki. Ini jangan-jangan doa saudara kita. Ini saya bisa duduk di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin karena doanya Ahmad Roziki yang tahajud di keningan malam dia berdoa Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah. Kita semua nggak tahu kalau Ustaz Ahmad Roziki berdoa seperti itu. Tapi kita kaum muslimin kebagian doa dari Ustaz Roziki yang setiap malam dia tahajud. Nah, bagi orang-orang yang suka lalai meninggalkan sholat, maka dicabut oleh Allah di mana doa kaum muslimin tidak pernah kita dapatkan sama sekali. Nah, hadirin sekalian, banyaklah yang orang-orang yang meninggalkan sholat, di mana Allah memberikan siksaan-siksaan bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Dalam kajian yang lain, insya Allah kita akan sampaikan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita ingin selamat dari azab kubur, maka lazimkan muhafazatus sholawat, pelihara waktu sholat, 5 waktu. Yang kedua, wasadaqah. Sedekah. Jadi sedekah ini salah satu amalan di mana Allah sangat cinta. Sebab Nabi Allah Musa alaihissalam pernah juga mengatakan, ya Allah, manakah di antara amalan hamba-Mu yang membuat Engkau senang, ya Allah? Ketika Nabi Musa mengatakan, apakah sholatku? Allah bilang, tidak Musa. Karena sholat yang kau kerjakan hanya untukmu. Aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa karena zikirku ya Allah? Tidak. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sebab dengan kau berzikir kau akan tentram hatimu. Apa karena puasaku ya Allah? Tidak juga. Karena puasa yang kau kerjakan juga untukmu. Di mana dengan kau puasa akan mengendalikan gejolak hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Lalu amalan apa yang membuat engkau senang ya Allah? Apa kata Allah? Sedekah. Sebab dengan engkau bersedekah berarti engkau membahagiakan makhlukku. Kau bahagiakan hamba-hambaku. Maka disitulah aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi betapa amalan sedekah ini luar biasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab. Kita baca di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Telaah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di mana Rasul mengatakan irhamu man fil ard. Yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di bumi. Maka yang di langit akan mencintaimu. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai contohnya.
Bagaimana dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah dijelaskan betapa Sayyidina Umar bin Khattab dibebaskan dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir disebabkan karena kecintaan Sayyidina Umar pada seekor burung pipit yang waktu itu dipermainkan oleh orang anak-anak kecil pada saat itu. Sayyidina Umar tidak tega, maka kemudian dilepaskanlah burung pipit itu sehingga dia bisa terbang leluasa. Akibat karena perbuatan Sayyidina Umar itulah beliau kemudian dimuliakan oleh Allah sehingga beliau tidak disiksa dalam kehidupan di alam kubur. Ini pun diceritakan ketika semua jumhur ulama mimpi tentang Sayyidina Umar. Mereka mengatakan, ya Umar, ma fa'alallahu bika fil qabr. Apa yang dilakukan oleh Allah dalam kuburmu? Sayyidina Umar mengatakan, lamma wada'tumuni wa taraktumuni wahidan. Tatkala kau letakkan aku, kau tinggalkan aku sendirian, datang dua malaikat yang aku gambarkan seluruh sendi-sendi kayaknya mau copot dan otak akal-akalnya mau lepas. Saking begitu dahsyatnya malaikat ini. Tapi ketika malaikat mau mempertanyakan aku, maka ada suara yang mengatakan, utsruka ibadi, tinggalkan hambaku itu, karena aku sudah cinta kepadanya. Jadi bagaimana kita ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, maka lakukan apa yang disebut dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah, bagaimana sakit itu dihilangkan oleh Allah? Maka sedekah. Ketika kita berdosa, maka sedekah juga menjadi kifarat dari dosa-dosa kita. Maka pantas kalau disebutkan, kalau kita ingin selamat dari azab kubur, sedekah. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an. Yang ketiga, qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadikan kita mulia di sisi Allah dengan sebab kita membaca lalu kemudian mengaplikasikan isi kandungannya. Nah yang keempat, wa kasratu tasbih, membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amalan yang paling ringan tapi berat sekali timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Nah itu yang akan menyelamatkan kita. Maka orang yang punya jiwa mutmainnah adalah orang yang al-aminatu min azabillah. Orang yang selamat dari azab Allah. Bagaimana caranya dia aman dari azab Allah? Maka kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, lakukan 4 hal. Jangan tinggalkan sholat. Banyak sedekah. Banyak kita baca Quran. Dan jangan lupa selalu berzikir dengan memperbanyak tasbih kita di hadapan Allah. Nah yang ketiga, kalau kita ingin memiliki jiwa mutmainnah, asyakiratu bin na'maillah. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Bersyukur tidak lain adalah mengimplementasikan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada kita dalam rangka untuk mencari kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Itu yang namanya bersyukur. Ketika kita diberikan mata oleh Allah, bagaimana wujud rasa bersyukur dengan mata ini? Maka pergunakan mata ini dengan baik. Ketika kita diberikan telinga oleh Allah, bagaimana wujud kita bersyukur kepada Allah atas diberikan telinga ini? Maka gunakan telinga ini dengan baik. Maka bersyukur tidak lain adalah mengimplementasikan nikmat yang diberikan Allah kepada diri. Maka ada dalam agama ada yang namanya syakirun, ada yang syakur. Orang yang syakuro ini lebih tinggi lagi. Yang syakur adalah orang yang bukan hanya bersyukur ketika dia diberikan kenikmatan, tapi diberikan pun musibah, dia selalu berterima kasih kepada Allah. Sebab Allah sudah jelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita yang Allah sudah sajikan. Nahnu naqusu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah yang terbaik. Ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, jalannya adalah dengan kekayaan, jalannya dengan jabatan. Siapa dia? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itu ada juga orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang jalannya bukan kekayaan, tapi dengan kemiskinan. Yang jalannya dengan apa? Dengan penyakit. Begitu cara Allah memberikan kemuliaan. Nabi Ayub alaihissalam contohnya. Diberikan dia kemiskinan,
diberikan dia penyakit, apa Nabi Ayub mengeluh? Tidak. Nabi Ayub semakin dia diberikan penyakit oleh Allah, semakin Nabi Ayub bersyukur dengan harapan mudah-mudahan penyakitnya menjadikan wasilah dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang abdan syakura itu adalah orang yang bersyukur, bukan hanya diberikan kenikmatan berupa sehat, tapi dia pun bersyukur ketika diberikan sakit oleh Allah. Ini yang disebut dengan abdan syakura. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di keheningan malam, bercucuran air mata Rasulullah ketika membaca ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana pergantian siang dan malam. Rasulullah nangis sampai menjelang subuh. Ketika ditanya, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau masih menangis ya Rasulullah? Bukankah Allah memberikan jaminan bahwa semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah dan kau mendapatkan jaminan surga dari Allah? Kenapa kau masih menangis dalam salatmu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasul cuma mengatakan, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku cuma kepingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah. Syakura artinya orang yang bersyukur kepada Allah bukan hanya diberikan sehat, tapi diberikan sakit pun dia bersyukur. Karena kedua-duanya adalah sebagai wasilah bagaimana kita dengan kekayaan, dengan kesehatan bisa menjadi mulia, dan dengan sakit pun kita bisa menjadi mulia di sisi Allah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa orang yang sabar dengan penyakitnya, maka Allah akan meluluhkan, Allah akan menghabiskan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan dalam kehidupannya. Maka bersyukurlah kita diberikan sakit oleh Allah. Karena begitu cara Allah memberikan kita kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita diberikan oleh Allah kekayaan, bersyukur juga diberikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah, ada arba'u da'awatin la turad. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah sama sekali. Di antara doa itu apa? Da'watul marid. Doanya orang yang sakit. Maka siapa orang yang sakit lalu dia berdoa kepada Allah, la turad, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit bagaimana yang tidak ditolak? Orang yang senantiasa sabar dan selalu menjadikan hikmah di balik sakitnya. Di mana ketika Allah memberikan dia sakit, berarti ada sebuah kemuliaan yang Allah sudah persiapkan bagi hambanya yang sabar dengan sakitnya. Nah, inilah yang disebut dengan asyakiratu bi ni'maillah. Orang yang punya jiwa mutmainnah adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap karunia yang diberikan Allah kepada dirinya dengan cara mengimplementasikan apapun yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk bisa mencari kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu apa? As-sabiratu bibala'illah. Sabar dengan ujian yang diberikan Allah. Nah, sabar ini kalau bahasa ilmu psikologi jiwa, ini yang disebut dengan kecerdasan emosional. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar. Jadi sabar, ini menjadi kunci kesuksesan seseorang. Kalau kita sakit, sabar, doa kita diijabah oleh Allah. Kita sakit, sabar, maka sakit menjadi kifarat dari dosa-dosa kita. Kalau kita sakit, sabar, ini menghantarkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak orang-orang yang ketika kesuksesan tertunda itu karena faktor kurangnya sabar. Maka Bulman mengatakan rata-rata orang-orang yang sukses di muka bumi ini bukan karena kecerdasan intelektual, bukan karena dari sisi akademisi, bukan. Rata-rata orang-orang yang sukses di muka bumi ini, orang-orang yang punya jabatan sebagai direktur di sebuah perusahaan-perusahaan besar, orang-orang yang menjabat sebagai manajer di perusahaan-perusahaan besar, rata-rata mereka memiliki kecerdasan emosional yang disebut dengan sabar. Maka orang Arab sering mengatakan man sabara zafir. Siapa yang sabar, dia yang beruntung. Saya membuat analogi sederhana begini, Ustaz Roziki. Ada sebuah batu besar. Ada sebuah batu besar. Itu dipukul sama anak muda. Itu batu dipukul 90 kali pukulan batu itu dia pukul tebak pecah-pecah.
Sampai anak muda ini merasakan kelelahan karena tidak pecah-pecah batu yang dia udah pukul 90 kali. Lalu kemudian datang anak muda, datang orang tua, si kakek-kakek tua mengatakan, "Nak, ambilkan kampak itu." Maka si kakek ini memukul kampak itu, batu itu dengan kampak. Baru 3 kali pukulan, batu itu pecah berkeping-keping. Anak muda ini sampai bingung. Kok bisa? Saya yang 90 kali saja tidak pecah tuh batu. Kok kakek-kakek tua ini dengan 3 kali pukulan pecah tuh batu? Kalau bukan sakti mandraguna, pasti ada kehebatan si kakek ini. Dia bisa memecahkan batu dalam 3 kali pukulan. Tapi sementara saya udah 90 kali tidak pecah-pecah. Apa jawaban si kakek ini? Nak, kakek ini tidak sakti, nak. Kakek cuma melanjutkan pukulanmu saja. Kalau kamu tadi sabar saja, 3 kali lagi pukulan itu, batu ini akan berkeping-keping. Cuma masalahnya, engkau yang tidak sabar. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita diberikan sakit oleh Allah, lalu kemudian tidak sabar, maka sakit tidak menghantarkan kita jadi mulia, malah mendapatkan kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan prinsip dalam hidup itu apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu yang tidak enak, tapi Allah sudah mempersiapkan sebuah kebaikan di dalamnya. Maka berhusnuzon kita kepada Allah. Kalau kita diberikan sakit oleh Allah, ya Allah pasti ada sesuatu kebaikan yang Allah datangkan kepada kita yang kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Saya cerita tahun 2015 ketika saya mengalami 2016 ketika saya mengalami kecelakaan di Eropa. Itu saya ambil hikmah begitu di dalamnya. Bagaimana kecelakaan yang ada kawan yang tewas juga dalam kecelakaan itu. Bayangkan di negara orang. Tapi kemudian setelah kejadian itu Allah berikan kita nikmat yang begitu besar. Kenapa? Karena kita mencoba merenung hikmah di balik kecelakaan itu. Ini yang Allah bilang ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan semuanya sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Cuman memang kita belum tahu kapan. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu dengan kesabaran. Nah, jadi orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu adalah orang yang as-sabiratu bi bala'illah. Orang yang senantiasa sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan yang Allah datangkan buat dia. Orang yang sabar selalu punya prinsip. Setiap Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, pasti endingnya adalah sebuah kemuliaan. Pasti endingnya adalah sebuah kebahagiaan. Saya punya kawan, dia punya penyakit diabetes. Dia mengeluh, tapi lama-lama dia mulai merenung. Tiap malam dia harus bangun. Tapi rupanya dia gunakan bangun itu untuk sholat di keningan malam. Sampai akhirnya dia merasakan nikmat dia diberikan penyakit diabetes karena tiap malam dia tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dia ambil hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang pengen punya jiwa mutmainnah adalah orang yang memiliki kesabaran dia dalam menjalani hidup. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apalagi? Kalau kita ingin memiliki karakter mutmainnah, Syekh Fairuz Zabadi menambahkan lagi ar-radiyatu biqada'illah. Ridho terhadap ketentuan yang Allah sudah tetapkan buat kita. Menerima apa saja ketentuan yang Allah sudah tentukan buat kita. Maka tadi saya katakan, jadikan prinsip dalam hidup, ketika Allah memberikan sesuatu pasti endingnya Allah ingin memberikan kemuliaan dalam hidup kita. Ridho. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Tazkiyatun Nafsnya menjelaskan ridho itu apa? Ridho itu artinya senang. Menerima apapun yang diberikan Allah, baik dan buruknya. Dikasih kekayaan dia senang, dikasih kemiskinan dia senang. Dikasih sehat dia senang, dikasih sakit pun dia senang. Itulah orang yang ar-radiyatu biqada'illah. Tidak ada kamus dalam hidupnya suuzon kepada Allah.
Apapun yang Allah berikan, dia ridho, dia terima. Kenapa? Karena prinsip hidupnya di balik itu semua ada sebuah kebaikan yang Allah sudah persiapkan buat hamba-hambanya yang ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jarang sekali orang yang ketika dia menerima kesusahan, dia bersyukur sama Allah. Susah. Kadang-kadang kita senang ketika diberikan kekayaan oleh Allah. Kita senang ketika diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi sedikit sekali orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah, diberikan kemiskinan oleh Allah, dia senang. Jarang. Maka orang yang ingin, kalau orang yang punya jiwa mutmainnah itu apa? Orang yang senang diberikan oleh Allah sesuatu yang baik dan senang juga diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena prinsip dalam hidupnya kedua-duanya bisa mendatangkan kemaslahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan sebab sehat, ada. Ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan sebab sakit, ada. Semuanya Allah sudah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Nabi Ayub alaihissalam mulia dengan sakitnya. Nabi Sulaiman mulia dengan kekayaannya. Jadi tergantung kita bisa menyikapi. Maka kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kekayaan yang kau berikan ini, ya Allah, bisa menghantarkan aku menjadi mulia di sisimu, ya Allah. Begitupun ketika kita diberikan kemiskinan, ya Allah, mudah-mudahan dengan kemiskinan ini mendekatkan aku kepada dirimu, ya Allah. Maka kalau itu sudah menjadi prinsip dalam hidup kita, insya Allah segalanya akan baik kita rasakan. Maka orang yang punya jiwa mutmainnah adalah orang yang ar-radiyatu biqada'illah, orang yang senang, orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah teruskan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kalian kepada Allah, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang, dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada dirinya, baik dan buruknya, pasti itu semua kebaikan yang Allah datangkan buat kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dan terakhir, orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu adalah al-qani'ah bi'ata'illah. Orang yang qanaah terhadap apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Inilah cerminan orang yang punya kualitas takwa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam risalahnya beliau mengatakan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanjil wal qana'ah bil qalil baru wal istidalu li yaumir rahil. Jadi Sayyidina Ali mengatakan cerminan orang-orang yang punya kualitas takwa dia kepada Allah apa? Ada al-khawfu minal jalil. Ada perasaan takut dia kepada Allah. Takut kalau seandainya nanti dia menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan dosa. Takut dia kepada Allah nanti datang dengan tanpa membawa amal ibadah. Takut dia kepada Allah di saat nanti dia kembali kepada Allah. Tidak ada amalan yang dia persembahkan di hadapan Allah berupa kebaikan-kebaikan. Perasaan-perasaan takut di dalam diri kita, maka itu sebenarnya cerminan kita menjadi orang yang punya kualitas takwa di sisi Allah. Yang kedua, orang yang punya kualitas takwa itu apa? Itu dikatakan oleh Sayyidina Ali adalah orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Wal amalu bitanjil. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga tadi ini yang ketiga, orang yang punya kualitas takwa makanya lupa ingetin. Al-qani'ah bi'ata'illah atau al-qana'ah bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah walaupun itu sedikit. Maka untuk menumbuhkan rasa qana'ah di dalam diri kita enggak gampang. Maka bersyukurlah kita dengan sesuatu yang sedikit. Insya Allah itu akan menghantarkan kita pada sikap qana'ah, menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 tangga untuk bisa menjadikan diri kita memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah jiwa yang mutmainnah. Yang pertama, sebagai kesimpulan, as-shadiqatu bitauhidillah. Jadikan prinsip dalam hidup berdasarkan ketauhidan. Artinya, jadikan Allah sandaran vertikal dalam kehidupan kita.
Apapun yang diberikan Allah, baik dan buruknya, pasti kebaikan yang Allah datangkan buat kita. Kalau ini sudah menjadi landasan dalam hidup, insya Allah aman. Yang kedua, al-aminatu min azabillah. Yakinkan bahwa kita aman dari azab Allah. Caranya tadi, jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Sekali kita tinggalkan, konsekuensinya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lazimkan sedekah. Apalagi bapak-bapak yang hari ini mungkin sedang diuji oleh Allah dengan sakit, itu banyak-banyaklah bersedekah kalau kita ingin diringankan dan diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyak baca Quran. Karena Al-Quran itu manunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi obat. Baik obat secara fisik maupun obat secara psikis. Maka orang yang mendawamkan baca Quran, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian banyak bertasbih. Yang ketiga, cirinya apa? Syakiratu bin na'ma'illah. Banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sedikit banyaknya kita bersyukur. Syukur kita menjadi abdan syakuro. Yang bukan hanya bersyukur di saat kita dapat nikmat, tapi diberikan kita enggak nikmat pun, kita pun tetap bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian selanjutnya, as-sabiratu bi bala'illah. Sabar terhadap ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Karena memang hidup dan kehidupan ini enggak lepas dari gelombang ujian dan cobaan. Selagi kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka di saat itulah ujian dan cobaan akan selalu menghadang kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji? Artinya, kalau kita sudah menyatakan iman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah ujian dan cobaan yang kita harus hadapi. Nah, lalu kemudian apa? Ar-radiyatu bi qadaillah, ridho, senang terhadap apapun yang menjadi tentuan Allah. Baik dan buruknya yang Allah datangkan, kalau kita senang menyikapinya, insya Allah kita dapat kemuliaan dan menjadi hamba yang mutmainnah. Yang terakhir adalah al-qani'ah bi'ata'illah, mencoba untuk menerima apapun pemberian yang Allah berikan buat kita, baik banyak maupun yang sedikit. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang suatu saat Allah akan panggil kita dengan panggilan yang indah. Jiwa-jiwa yang di dalam hatinya ada sebuah kelembutan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai karena kelembutan kita. Disebabkan karena kita memiliki jiwa mutmainnah. Itu saja barangkali Ustadz Ahmad Roziki yang bisa sampaikan. Dan masih ada waktu kita untuk diskusi. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan sana sini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar penyampaian kajian atau materi kajian Jumat Berkah pada hari ini, yaitu membangun karakter mutmainnah. Tadi kesimpulannya sudah dibacakan ya. Alhamdulillah sangat padat sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan pada hari ini, luar biasa. Tadi intinya ada 6 poin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung lewat video ataupun lewat chat juga boleh. Tadi ada yang bertanya tuh via chat, saya bacakan. Sebentar. Iya, ada pertanyaan Pak Kiai. Pertanyaannya, ini mungkin agak keluar dari materi, tapi insya Allah bisa dijawab. Sholat Jumat nanti kalau kita ganti zuhur saja, bagaimana Pak Kiai? Itu ada pertanyaan. Iya. Jadi ada beberapa hal yang kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kita dalam keadaan sakit, ya, keadaan sakit. Maka ketika dalam keadaan sakit, ya, itu bisa kita ganti. Artinya kita bisa tinggalkan melaksanakan sholat Jumat dengan kita melaksanakan sholat zuhur. Bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Ya, apalagi kan Rasulullah menyampaikan dalam beberapa hadisnya, kalau kita ketimpa musibah, maka hendaklah kita sholat di rumah masing-masing. Termasuk sholat Jumat sekalipun. Maka ada Rasulullah itu berikan
satu perintah azan ketika kita menghadapi virus, menghadapi penyakit yang berat. Shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Rasulullah tidak menganjurkan sholat di masjid karena kondisi virus yang membahayakan. Maka untuk menjaga diri kita, hendaklah kita sholat di rumah masing-masing. Dan kalau kita sholat di rumah, berarti pelaksanaan sholat Jumat tidak dilaksanakan. Kita ganti dengan sholat zuhur. Ya, hukum diringankan oleh Allah. Ad-darar tubihul mahzurat. Sesuatu yang mungkin barangkali wajib menjadi hukumnya diringankan, ada sebab mudarat dalam kehidupan kita. Saya kira gitu Ustadz Ahmad Roziki. Silakan saja kalau yang memang sholat zuhur ya di masing-masing silakan. Alhamdulillah jawaban Pak Kiai. Ada lagi nih yang bertanya, Pak Kiai, kalau perempuan sedang menstruasi masih boleh baca Al-Quran lewat aplikasi atau tidak? Silakan Kiai. Iya, ada beberapa mazhab yang memang membaca Al-Quran ada yang dibolehkan pada saat menstruasi. Termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah, mereka membolehkan. Bahkan menyentuh Al-Quran pun boleh. Imam Abu Hanifah. Orang yang menstruasi boleh baca Quran dan menyentuh Quran. Abu Hanifah silakan aja. Tapi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu membaca dan menyentuh tidak boleh. Ya, walaupun dengan aplikasi, kecuali dalam keadaan memang kita niatkan membaca zikir. Seperti misalnya gini, ketika kita mendengar ada kematian, lalu refleks kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat Al-Quran kita baca. Tapi karena niatnya kita zikir, maka dibolehkan itu. Ya, karena kondisinya berbeda. Makanya Imam Syafi'i itu luar biasa, beliau menganalisis berbagai persoalan. Maka lebih banyak mayoritas menganut pada Imam Syafi'i. Nah, perlu ibu-ibu sekalian pahami bahwa orang yang menstruasi itu diberikan kemuliaan oleh Allah dengan dia menstruasi. Bayangkan, kata Nabi, siapa orang yang memulai menstruasi membaca doa, Bismillahi alhamdulillahi ala kulli halin wa atubu ilaih. Kita baca itu. Alhamdulillahillazi ala kulli halin wa atubu ilaih. Siapa yang membaca doa itu di awal dia menstruasi, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah runtuhkan dia punya dosa dan noda yang pernah dilakukan. Bayangkan itu dengan sebab menstruasi saja Allah sudah muliakan dia dengan Allah hapus dosa-dosanya. Jadi nggak perlu dia berbuat kebaikan, membaca, sholat dan sebagainya. Cukup menstruasinya pun sudah menghantarkan dia jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ustaz Aziki. Iya, baik. Terima kasih jawabannya Kiai. Ada lagi Pak Kiai satu, mungkin ini pertanyaan terakhir Kiai. Pak Kiai mau tanya, untuk ilmu ikhlasnya bagaimana ya? Perlahan-lahan sudah saya laksanakan. Insya Allah saya sudah ridho dengan takdir Allah. Hanya saja ketika saat-saat ini saya masih menyalahkan orang lain menyebabkan sakit ini dan masih belum ikhlas. Terima kasih sebelumnya. Gimana Kiai tentang ikhlas? Iya, keikhlasan itu sebenarnya milik Allah. Kita nggak tahu kita ikhlas atau tidak. Salah seorang sahabat Rasulullah namanya Huzaifah ibnul Yaman. Ya, itu ada dalam kitab Bustanul Arifin. Dalam kitab Bustanul Arifin, Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, atau di dalam kitab Risalah Kusyairiyahnya Imam Kusyairi. Itu Huzaifah ibnul Yaman pernah nanya soal keikhlasan. Dia katakan, ya Rasulullah, sa'altu Rasulullahi anil ikhlasi mahwa. Kata Huzaifah, aku pernah bertanya sama Rasulullah tentang apa itu ikhlas. Nah, Rasulullah nggak jawab, Rasulullah diam. Kenapa? Karena Rasulullah belum menerima wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena prinsip Rasulullah itu ketika memberikan jawaban pasti berdasarkan wahyu. Nah, wahyu tidak diturunkan oleh Allah untuk menjawab masalah ini. Sampai Nabi bertanya sama malaikat, Sa'altu Jibrila anil ikhlasi mahwa. Aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang keikhlasan. Apa yang terjadi? Malaikat pun tidak tahu. Karena memang Allah belum turunkan wahyu. Jadi ini menunjukkan bahwa jangankan kita
malaikat sekalipun saja tidak tahu akan keikhlasan hamba-hamba Allah. Lalu kemudian malaikat bertanya, sa'altu rabbal izzati anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas. Apa jawaban Allah? Ikhlas itu al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Jadi ikhlas itu sirrun, rahasia aku. Min asrori, dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah. Auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi, yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi untuk bisa mencapai keikhlasan itu memang perlu waktu. Apalagi iman kita ini kan masih standar. Iman itu di dalam kitab Kasih Patuh saja, Imam Nawawi itu ada iman taklid, ada iman ilim, ada iman iyan, ada iman hak, ada iman hakikat. Iman taklid, orang yang beriman kepada Allah dasarnya ikut-ikutan, dia nggak ngerti. Ada iman ilim berdasarkan ilmu, ada iman iyan berdasarkan ainul basyiroh, mata hati. Ya, biasa ini pengalaman-pengalaman religius. Ada iman yang dia merasakan kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah. Dan puncaknya ini apa? Cinta. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah landasannya cinta. Nah, inilah yang barangkali yang kita bisa lakukan pelan-pelan untuk bisa mencapai keikhlasan. Tapi intinya para ulama seringkali mengatakan, kalau kalian ingin belajar ikhlas, maka tanamkan di dalam diri kita bahwa selama kita masih melibatkan makhluk dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah, keikhlasan itu agak susah. Misalnya begini, Ustadz Ahmad Roziki kalau ngaji ada di depan terus. Waktu kita tanya, Ustadz ada di depan? Iya, supaya orang tahu kalau saya rajin ngaji, Ustadz. Nah, itu berarti Ustadz Roziki masih melibatkan makhluk. Lalu kemudian ada Pak Mugi misalnya. Pak Mugi kalau ngaji di belakang. Lalu kita tanya, Pak Mugi kenapa di belakang terus? Ya Ustadz, kalau saya ketahuan orang nggak enak. Nah, berarti kan masih melibatkan makhluk kan? Nah, selama kita masih melibatkan makhluk dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah, jangan berharap keikhlasan itu bisa kita peroleh. Maka intinya sekarang zero, nol aja dulu. Orang lain mandang kita atau tidak, Allah alam. Yang penting Allah. Orang lain muji atau tidak, yang penting Allah. Itu aja prinsip kita untuk belajar ikhlas. Yang jelas keikhlasan kita susah sebelum kita bisa mencapai puncak dari keimanan. Karena memang itu juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini suruh ngejalanin aja udah. Ibadah, ya jalanin aja. Ntar lamban karena ilmu kita juga akan paham tentang kehidupan. Kita kan dulu juga begitu. Dulu kita masih mondok, ya belajarnya kitab Jurmiyah. Dari Jurmiyah kita belajar di Imriti. Imriti kita sudah mulai Alfiyah. Baru kemudian Uquduz Zuman dan sebagainya. Proses kan, bertahap. Nah, akhirnya apa? Setelah kita belajar tafsir, kita belajar tentang ilmu mantik dan sebagainya, barulah kita dipahamkan oleh Allah, oh tentang ini loh hidup. Saya kira begitu prosesnya, ya. Jadi soal keikhlasan ini kita memang rahasia Allah dan kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan hati yang penuh dengan keikhlasan. Sebenarnya banyak ulama juga mengatakan kalau ingin belajar ikhlas, pertama belajar untuk dekat dengan orang-orang yang punya jiwa kesolehan. Jadi belajar dengan orang-orang soleh, dekat sama orang-orang soleh, dekat sama ulama. Yang kemudian jangan lupa banyak ibadah kita kepada Allah. Kemudian jangan lupa sedekah. Jangan lupa kemudian memperbanyak istighfar. Ini hal-hal yang bisa mengarahkan kita untuk belajar untuk ikhlas. Karena ikhlas itu nanti hak prerogatif Allah. Kita nggak ada yang tahu, ya, gitu. Saya kira gitu, Ustaz Ahmad Roziki. Ya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya jawaban yang luar biasa dari Kiai kita tentang ikhlas. Baik, mengingat waktu yang sudah menjelang waktu 10:30, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Usman Umar, yang kita niatkan mudah-mudahan ya dengan doa tersebut kita niatkan semoga kita senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa berakhir corona ini. Kepada guru kita kami persilakan. Mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan.
Allah berikan kita keberkahan hidup, dan mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kawan-kawan yang hari ini barangkali sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dengan sakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan, dan mudah-mudahan inilah jalan untuk bisa menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pesimis kita dengan sakit. Yakinkan bahwa ada sesuatu yang Allah memang udah persiapkan buat kita dengan jalan kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi akhina al muslimina wal muslimin. Anta syafi Allah, anta syafi Allah, anta syafi Allah. La shifaa illa shifaa, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Allahumma balligh maqasidana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa dakhinal jannata ma'al iman. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua dan sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacanya doa ini rangkaian kegiatan kita pada hari ini berakhir pula. Terima kasih kepada narasumber kita, guru kita Dr. Kiai Haji Usman Umar yang telah memberikan ilmunya. Marilah selanjutnya kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.